Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan kita lakukan. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Karena sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Layaklah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini, saat ini, mari siapkan hatimu. Mari memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri, haleluya. Saudara-saudara di rumah juga, mari siapkan hatimu. Kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini dan di rumah-rumah saudara semua. Mari kita memuji Tuhan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari katakan sesuatu kepada Bapa, kepada Yesus, Allah yang hidup. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudara siapkan hatimu, angkat suaramu, kita memuji Dia. Katakan sama-sama, puji, amin. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada. Mari katakan kepada Dia, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, katakan berharga di mata-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Kami berharga karena Roh-Mu ada dalam hidup kami. Segenap hidupku persembahkan. Yang percaya katakan amin. Mari sekali lagi katakan pujian, pujian dan syukurku ku bawa. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada,
matamu segenap hidupku Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Kau ciptakan kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap, segenap hidupku persembahkan. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah bahasa kerebekina moroto korobayalo. Haleluya, haleluya, haleluya. Irapatakara labayan serebekiarano. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu pagi ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Sampai kami mendapat mahkota yang Kau janjikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik-baik. Mari sekali lagi katakan dengan iman, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia. Biarlah ini menjadi janji kita kepada Dia. Yesus Tuhan, bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata,
setia untuk sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Bapa, sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, sebab kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. 1 tahun hampir sudah kami lewati tahun 2020 ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, Kau memberikan waktu yang paling indah dan terindah dalam hidup kami. Kalau kami memiliki waktu Tuhan boleh memuji, menyembah-Mu pagi ini. Kami juga tahu ini semua karena anugerah-Mu. Turunlah pengurapan-Mu bagi kami. Dan pengudusan-Mu Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami boleh layak Tuhan memuji-muji Engkau pagi ini. Bahkan melompat menari bagi-Mu Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa. Bagi-Mulah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan. Sekarang sampai selama-lamanya. Bagian kamilah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah sendiri. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Shalom, shalom, Philadelphia. Kasih persaudaraan kita lakukan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita penuh dengan sukacita, amin. Saudara-saudara yang di rumah-rumah juga, saya percaya saudara dilawat oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu, amin. Dan tidak terbatas oleh tempat. Kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau mengucapkan tema kita bulan ini. Saya bacakan dulu saudara ya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, menjadi terang dan berbuat baiklah. Menjadi terang dan berbuat baik. Amin. Haleluya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, menjadi teranglah dan berbuat terang. Haleluya. Sekali lagi mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Seperti mari kita sambut Sang Raja. Siapa namanya? Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa,
memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Yeah. Amin. Ya, haleluya. Mari kita goyang. Yeah. Amin. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi kitalah gereja-gereja Tuhan, amin. Katakan hari ini. Saat pembebasan tiba. kasih Tuhan, kami boleh memuji, melompat, menari bagimu. Ini saatnya kami mau mendengarkan sabda Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Waktumu sungguh yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan haleluya. Oh, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah kami mengerti Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah kami mengerti Tuhan, lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan, waktumu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Rencanamu, hatimu. Banyak hal yang kami tidak mengerti mengapa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak mau bertanya karena kami tahu Engkau mengerti Tuhan. Dan yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi dengan iman katakan waktu Tuhan
Saya serahkan kepada hambanya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berdoa, yang di rumah juga kita berdiri, menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan yang luar biasa. Kami bukan saja mempercayai Engkau ada ya Tuhan, tetapi kami mengakui di dalam setiap kehidupan kami bahwa Engkau berkuasa. Kami menyadari bahwa hidup kami sepenuhnya di bawah kedaulatan Tuhan. Kami manusia yang sangat bergantung akan anugerah Tuhan semata-mata. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti makna Natal di tengah pandemik yang sedang dialami oleh dunia. Bukan membuat kami menjadi gentar, bukan membuat kami menjadi kisut di dalam kehidupan iman kami, tetapi kami semakin menjadi terang di tengah kegelapan yang semakin nyata. Pakai kami dan berkati kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami terus menggelorakan nama Tuhan yang luar biasa. Dan kami memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah pandemik yang sedang berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mulai lebih banyak orang yang rindu hadir di dalam ibadah on-site, ya, di tempat. Dan saudara yang berada di rumah, mari kita dengan tertib mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita ke pasar tidak takut, ke supermarket tidak takut, jalan-jalan di mall tidak takut, tapi kalau ibadah takut. Nah, ini keajaiban dunia di akhir zaman. Ya, para menteri yang usianya di atas 60-an saja masih pergi kemana-mana. Ya, saudara tahu Presiden Amerika yang nanti akan dilantik pada tahun depan, awal tahun itu adalah Pak Joe Biden. Itu usianya masih muda ya, 78 tahun kalau tidak salah. Ya, dan dia masih siap berkeliling kampanye kemana, dan sekarang dia sudah menang begitu, menjadi calon Presiden Amerika. Kita kadangkala dibatasi dengan ketakutan kita. Sedangkan saya melihat saudara-saudara kita Muslim, kayak kemarin saya di Bali, orang-orang yang sudah berumur, mereka masih datang ke pura, mereka masih sembahyang, mereka masih beribadah. Di dekat tempat saya ada banyak masjid yang rata-rata orang Betawi, mereka ibadah nggak mengenal usia dan tidak memakai protokoler kesehatan. Itu yang saya sangat sayangkan, tapi kerinduan mereka untuk datang kepada Pencipta itu luar biasa. Saya pikir inilah yang memotivasi kita untuk tetap beribadah tetapi di tengah protokoler kesehatan yang ketat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diminta untuk menyampaikan makna Natal di tengah pandemik. Anda tahu bahwa sekarang seluruh dunia itu sudah, karena pandemik ini sudah memakan korban 1,2 juta manusia. Ya. Di Indonesia saja kalau tidak salah yang terakhir dilaporkan oleh juru bicara COVID itu sekitar 17 ribuan orang meninggal karena COVID. Ya. Kalau dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama yang memakan korban jutaan orang, pandemik ini belum ada apa-apanya. Dan saudara-saudara, karena rajin dipublikasikan di Indonesia setiap hari, makanya ini menjadi momok yang menakutkan. Padahal
contoh TBC saja itu tiap hari, bukan setiap bulan, tiap hari itu ada 300 orang yang mati karena TBC. Walaupun vaksinnya sudah ditemukan begitu lama, tapi karena tidak pernah dipublikasikan, makanya orang nggak pernah takut. Bahkan masih tetap minum satu gelas dengan orang penderita TBC. Tidak ada takutnya, padahal TBC sama jahatnya dengan ini, dengan COVID-19. Jantung masih yang tertinggi, ya, penyakit kanker dan segala macam. Orang tidak takut dengan penyakit jantung. Seringkali orang sekarang ditipu dengan asam lambung yang naik, padahal itu adalah sebetulnya gejala daripada serangan jantung. Orang tidak takut, kenapa? Karena tidak pernah dipublikasikan. Tetapi dengan COVID orang takut sekali, begitu. Seperti seorang pembantu daripada keluarga saya, Pak Mul. Tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah pergi ke pasar, tidak pernah keluar, tetapi bisa positif COVID. Ya, dari mana? Dari pengantar barang Gojek itu. Ya, barang yang datang tidak didesinfektan. Ya, dia menerima barang, supir Gojeknya juga tidak pakai masker, dia juga tidak pakai masker. Ya, itu saya bilang adalah kebodohan, mencobai Tuhan. Ya. Saudara tahu kalau Anda memakai masker dengan disiplin, apalagi anak-anak yang dari luar, kalau di rumah sayangilah orang tua, tetap memakai masker di rumah. Jangan karena mentang-mentang satu rumah Anda tidak pakai masker, tetap jaga jarak. Ya, jadi itu yang perlu Anda ketahui, bahwa di musim yang seperti ini itu terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Saya akan mengajak saudara untuk memahami makna Natal di tengah pandemik ini dengan kita membaca Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26. Kalau sudah dapat, yang di rumah juga boleh bersama-sama berdiri. Roma 8:26, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Silakan duduk. Kadangkala ayat ini seringkali kita baca, kita ungkapkan tanpa kita mengerti maknanya. Mari saya ulangi pelan-pelan supaya saudara bisa menangkap. Demikian juga Roh Kudus itu membantu saya, membantu saudara, membantu kita semua dalam kelemahan kita. Jadi kita harus sadar, sekalipun kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tetap makhluk yang lemah. Kadangkala kedudukan, kejayaan, ya, kemakmuran kita, fasilitas yang kita terima, kemewahan yang kita nikmatin itu seringkali melupakan keberadaan kita sebagai seorang tetap makhluk manusia yang lemah. Gereja hari ini dibius dengan pemberitaan-pemberitaan. Seperti kemarin saya membaca dalam sebuah account gereja palsu, bahwa sekarang di dalam gereja para motivator dunia itu masuk mewarnai gereja, tidak memberitakan kebenaran tetapi memberitakan sesuatu yang disebut positive thinking, pelajaran-pelajaran yang positif. Saya ingin coba mengomentari daripada account gereja palsu ini. Saya beritahukan pada saudara, apa bedanya berpikir yang positif dengan berpikir yang benar? Satu hari, tatkala Yesus mengatakan begini kepada murid-muridnya, sebentar lagi anak manusia itu akan ditinggikan. Ya, dia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh, disiksa, kira-kira begitulah kalau dalam bahasa saya. Lantas murid-muridnya mengatakan begini, tidak mungkin itu terjadi, guru. Bahkan ada seorang suara yang vokal berkata, tidak boleh itu terjadi, kira-kira begitu dalam bahasa saya. Tidak boleh itu terjadi pada guru. Sekarang saya tanya, positif nggak perkataan Petrus itu? Bagus ya. Kalau ada orang mengatakan tentang Pak Mulyadi, katakanlah dokter pakar. Tahu pakar ya, apa-apa sukar. Ya. Dokter ini bilang sama Pak Mulyadi, Pak, penyakit Pak Mulyadi itu sulit sekali ada obatnya.
Dan Pak Mulyadi akan mengalami masa-masa yang sulit seperti begini. Dan diperkirakan Pak Mulyadi usianya hanya akan berlangsung beberapa saat saja. Terus pada waktu disampaikan kepada keluarga, kepada jemaat, orang mengatakan, gelo itu dokter. Enggak mungkin itu terjadi pada Pak Mul. Sekarang saya tanya, orang yang mengatakan tidak mungkin itu terjadi pada Pak Mul, positif enggak? Bagus kan ya? Wah, murid-muridnya dengan Petrus itu mendukung Yesus untuk hal yang baik. Mendoakan tidak akan pernah terjadi itu. Ramalan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi Yesus bilang apa? Mundurlah kamu. Bahasa saya ya, setan. Di situ lebih keras, mundurlah ke belakang, mundurlah kamu iblis. Sebab yang dipikirkan oleh kamu, bukan itu menjadi pikiran Allah. Artinya apa? Yang positif belum tentu benar. Jadi saudara perlu belajar bukan berpikir yang positif, tapi berpikir yang apa? Yang benar. Setuju? Nah, gereja sekarang dibius dengan pelajaran-pelajaran yang tidak alkitabiah. Pelajaran-pelajaran yang semuanya kelihatannya dunia ke depan ini akan indah. Kecil dicintai, besar terkenal, mati masuk surga. Itu bukan filosofi Alkitab. Itu filosofi ajaran zaman baru, the New Age movement. Itu ajaran yang humanisme. Ajaran-ajaran yang menyenangkan daging. Tapi kita tidak dilatih seperti demikian. Saudara tahu, Natal itu bicara tentang kedatangan juru selamat. Nama lainnya adalah peristiwa Advent. Orang sekarang mengatakan ini adalah Advent minggu yang ketiga. Saudara tahu kedatangan Yesus itu dimulai dengan sebuah drama. Dia tidak lahir sebagai anak Allah di sebuah tempat yang mewah. Tadi saya di jalan ngobrol dengan istri saya. Kok rasanya sekarang saya kalau lihat YouTube atau yang dibuat para YouTuber, terutama orang-orang artis-artis yang terkenal sekarang itu, selalu menampilkan kemewahan, gue beli mobil sekian miliar, rumah gue besarnya sekian. Itu yang ditampilkan. Dan saudara tahu rata-rata orang yang memamerkan itu bukan backgroundnya orang-orang kaya, yang dulunya susah dan sekarang punya kesempatan menikmatin. Kalau dalam bahasa saya yang belajar psikologi, itu disebut OKB, orang kaya baru. Kalau bahasa orang Kemanggisan, kampungan. Bahasa orang Kampung Peluis dekat rumahnya Pak Mul, norak. Bahasa saya orang Jawa Timur, deso. Paulus mengatakan begini, orang mengatakan aku miskin. Bahasa yang lain mengatakan begini, banyak orang berpendapat tentang diriku miskin, tetapi dalam hidupku aku mengayakan banyak orang. Beda dengan manusia zaman sekarang, dia kaya, bikin miskin banyak orang. Itu makanya kemarin anggota DPRD waktu mau naik tunjangannya diprotes. Rakyat sedang susah kok dia kerjanya juga jarang mau dapat fasilitas yang luar biasa mengambil pajak daripada rakyat. Itu bukan filosofi kehidupan Kristen, saudara. Kita senang dengan bahasa daripada Rasul Paulus dalam Korintus. Yesus rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Terus terang gereja belajarnya apa? Kita kaya. Kita enggak belajar tentang Yesusnya rela jadi miskin. Maksudnya apa? Berkorban. Ingat ya, Yesus itu menebus saya, menebus saudara dengan kematian, dengan pengorbanan. Sekarang yang digelorakan oleh gereja, bagaimana caranya kita hidup di dalam kemewahan, hidup dalam kemakmuran. Sehingga pendeta sekarang pamer, show off. Bahwa sekarang jam tangannya bukan lagi gentong tapi Gucci.
Dia pamer kemewahannya semua dan itu dianggap ukuran sukses. Dengarkan kalimat saya, sukses bagi saya yang mempelajari firman Tuhan itu, sukses adalah kita mentaati firman Tuhan. Itu cuman opsional saja. Kalau Anda diberikan kemewahan dan hukum ekonominya Allah mengatakan apa dalam Pengkhotbah 2. Kalau Anda diberikan kemewahan oleh Tuhan, itu tujuannya adalah Anda untuk memfasilitas, memberikan kontribusi kepada banyak orang dalam hidup ini. Bukan untuk menjadi toko emas berjalan. Ya. Di handphone saya ini Pak Mul ada foto seorang ibu orang Madura. Pada waktu saya berhenti di stopan di jalan tol Surabaya ke Malang. Saya kaget sekali, ada ibu orang Madura. Itu lehernya, tangannya, gelangnya, cincinnya semua, sak giginya. Itu emas semua. Dia ngomong sama sebelahnya, orang cuman pakai mobil mewah, saya pakai mobil mewah juga, tapi yang saya pakai lebih mewah daripada mereka. Mereka belum lihat mobil saya, mereka belum lihat rumah saya. Itu kebanggaan. Saya mau kasih tahu, Natal itu bukan begitu temanya, pamer kemewahan. Gaya hidup orang Kristen sekarang menjadi hedon. Menjadi mementingkan materialisme. Saya ditanya kemarin sama seseorang, bagaimana sih Pak Andes sebetulnya mengambil keputusan dalam hidup? Mengambil keputusan dalam hidup manusia sekarang itu lebih banyak dipengaruhi oleh banyaknya uang yang dia terima, tawaran yang dia terima. Orang bukan mengambil keputusan berdasarkan bertanya kepada Tuhan, keinginan Tuhan itu apa? Sehingga saya bilang hati-hati, seperti keluarga Elimelek, Naomi, mengambil keputusan berdasarkan perasaan, berdasarkan dia melihat ada tempat yang lebih baik daripada tempatnya di Bethlehem. Dia tinggalkan itu Bethlehem. Saudara tahu hari ini rumah tangga manusia itu begitu banyak yang rentan. Siapa di sini ibu-ibu yang senang nonton Indosiar, Suara Hati Istri? Dengan soundtracknya itu, Rosa, Ku Menangis. Ibu-ibu pendeta di Lampung, demen banget Pak Mul. Kemarin saya melayani Natal Gereja Pantai Costa di Kabupaten Lampung Tengah. Itu ternyata ibu-ibu demen sekali nonton Indosiar itu. Ratingnya tinggi sekali memang. Rupanya itu mewakili hati banyak wanita di Indonesia yang tersakiti. Ya. Saya belajar, saya melihat hari ini tuh orang begitu ada kesusahan. Ya. Gampang sekali mereka meninggalkan Tuhan. Di masa-masa seperti ini akan kelihatan iman kita. Kenapa? Karena kita punya pola pikir yang terbalik. Padahal Alkitab berkata dengan jelas, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu bukan hanya karunia yang bagaimana, tapi karunia yang diberikan itu menolong kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya dalam hidup sebagai seorang anak Tuhan, ya, Anda akan mengalami masalah-masalah yang sangat mengerikan. Kalau nanti dibaca di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ini yang gak pernah diajarkan dalam gereja hari-hari ini. Ini dihapus, semua diajarkan tentang teori-teori kemakmuran. Tentang teori-teori positive thinking, tentang teori-teori yang hebat yang diadopsi dari dunia, lantas diambil ayat-ayat yang mendukung teori mereka. Tetapi kita tidak mempelajari firman Tuhan secara komprehensif, secara menyeluruh.
utuh firman itu dipelajari, dilihat secara utuh. Kedatangan Yesus itu bukan satu berita gembira. Kita ditebus, dibenarkan. Tetapi dia memberikan contoh bagaimana kita menerima anugerah dan hidup dalam anugerah itu. Ada banyak orang berpikir kalau saya sudah selamat, saya tetap akan selamat selamanya. Dan keselamatan itu tidak mungkin hilang. Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu berpikir. Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Tetapi iblis bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan yang namanya pencobaan. Jangan Anda pikir anugerah Tuhan itu membuat kita tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, ngapain iblis aktif menggoda orang Kristen? Mengapa membuat orang Kristen hidup dengan tidak setia? Pernikahan hancur. Kita korupsi. Tersinggung pindah gereja. Kita mengucapkan tentang pengampunan dalam setiap doa. Ampunilah kami. Tetapi dalam praktek kita susah sekali. Anda harus melihat Natal, kedatangan Tuhan itu satu paket, tidak boleh dipilah-pilah. Kedatangan Yesus menyelamatkan manusia bukan karena dia lahir saja, tetapi sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dia mengingatkan pesan terakhirnya, sebagaimana aku dianiaya, kamu pun juga akan mengalami seperti yang aku alami. Nah, ini yang dihilangkan di dalam gereja pada hari ini. Gereja tidak siap kalau kita mengalami masa-masa seperti begini. Seperti ada tertulis ayat 36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mau tanya, bagaimana kita bisa disebut pemenang kalau kita belum pernah bertanding, Bapak Ibu? Betul? Bagaimana kita bisa disebut orang yang sabar kalau kita belum dibuat oleh orang lain tidak sabar terhadap diri kita? Bagaimana saudara bisa mengatakan saya bisa mengampuni orang kalau belum ada orang maksud saya yang menyakiti saudara, yang membuat saudara terluka? Corrie ten Boom contohnya Pak Mul. Pada waktu dia menjadi seorang pengkhotbah terkenal, dia mengunjungi Jerman. Dia cerita tentang penjaranya yang mengakibatkan 2 saudaranya, kakaknya Betsy, meninggal di dalam kamp konsentrasi. Sehabis dia khotbah, tiba-tiba ada seorang pria berjas silver dan bertopi coklat, menyodorkan tangannya. Dia bilang, Madam Corrie, waktu Anda menyebut tentang Ravensbrück, saya adalah kepala sipir, kepala pengawas penjara di penjara Ravensbrück. Setelah perang usai, saya bertemu dengan Kristus. Saya tahu dosa saya diampuni dan Tuhan menerima saya. Tetapi saya berdoa biarlah para korban yang masih hidup diberi kesempatan saya berjumpa dengan mereka dan meminta maaf. Dan saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Anda. Dan ini kesempatan untuk saya secara manusia, saya minta maaf kepada Anda. Saudara tahu, Corrie ten Boom mengajarkan tentang pengampunan, tetapi sekarang di depan dia ada kepala penjara yang menyebabkan 2 saudaranya mati dengan cara yang sangat mengenaskan sekali. Tidak serta-merta dia ulurkan tangan. Peperangan terjadi. Dia bilang jujur kepada banyak orang. Sulit untuk saya mengampuni. Kok enak saja. Hanya dengan saya mengatakan saya mengampuni. Apakah 2 orang keluarga saya, kakak saya akan kembali hidup?
Dia ingat pada waktu dia melihat wajah sipir itu, dia mengingat bagaimana dia dengan kakaknya dalam keadaan telanjang, bugil, berjalan di depan kepala penjara ini. Saya mau tanya jujur, kasih itu gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Di masa-masa seperti inilah akan terlihat bagaimana kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Betul nggak? Kalau semua aman, semua baik-baik, nggak ada masalah. Sejarah membuktikan perang dunia pertama itu, saudara-saudara. Jutaan manusia, bukan 1,2 juta, lebih daripada 4 juta manusia mati pada waktu itu. Saya bilang 4 juta, lebih lagi. Karena Hitler membunuh orang Yahudi saja, jumlahnya 6 juta orang. Belum termasuk korban-korban sipil yang lainnya. Tetapi ada satu peristiwa lucu Pak Mul. Pada waktu perang dunia itu, tentara Jerman dengan tentara sekutu, pada saat hari Natal, ini sejarah yang betul-betul terjadi. Tentara-tentara Jerman yang sedang bermusuhan dengan tentara sekutu. Anda tahu, orang-orang Jerman itu, tentara Gestapo itu, tentara Jerman itu sangat confident, percaya diri begitu. Karena mereka adalah penguasa dunia pada waktu itu. Ya, apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka nyanyi lagu Natal, terus mereka mendatangi tentara sekutu. Mereka bersalaman. Mereka bilang, Merry Christmas. Habis itu mereka nyanyi bersama, mereka main bola. Begitu komandannya lihat bilang perang, mereka balik lagi ke barak. Mereka menyiapkan diri untuk perang lagi. Tapi itulah sejarah, peristiwa Natal itu bisa mendamaikan. Nah seharusnya di dalam bulan Natal ini saudara, permusuhan-permusuhan keluarga, permusuhan-permusuhan di antara kita, seharusnya ini menjadi momentum yang baik, saat yang baik untuk Anda berdamai. Setuju tidak? Ada suami istri 2 tahun yang lalu Pak Mul, datang dalam kebaktian Natal. Semua majelis-majelisnya, diaken-diakennya berharap suami istri itu akan berdamai. Karena mereka datang bersama, duduknya pisah. Padahal waktu itu belum ada COVID, tapi duduknya sudah menjaga social distancing pada waktu itu. Ya. Dan begitu selesai saudara, itu ibadah yang luar biasa Tuhan bekerja. Tidak serta-merta 2 orang ini berdamai. Dan tetap cerita di tahun selanjutnya berjudul To Be Continue. Natal tidak bisa mendamaikan mereka. Tetap saja konfliknya berlanjut. Kedatangan Yesus tidak bisa mengubah hidup manusia. Saya mau beritahu pada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini seringkali membuat saya dan saudara mengeluh. Setuju tidak? Ya. Bahkan di dalam Mazmur 13, Anda buka saja tidak usah dibaca. Saya ingin Anda melihat di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Anda lihat di situ sampai berulang kali, ada 3 kali atau 4 kali di situ. Dia bertanya kepada Tuhan, Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dan di situ saya bagi dalam 3. Yang pertama dia bertanya, berapa lama lagi? Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, kau melupakan aku terus menerus. Yang kedua, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Terus berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ini saya catat saudara-saudara. Di dalam penelitian hari-hari ini orang mengalami stres itu luar biasa. Ini di badan litbangnya PGI Pak. Ya, pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juni 2020. Hasil penelitian, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, 73,1% responden mengalami depresi ringan. 21,9% mengalami gejala depresi sedang. 3,5% terindikasi depresi cukup serius. 1,5% menderita depresi serius. Kalau tidak hati-hati pandemik ini, itu membuat ketakutan yang luar biasa. Daud mengalami. Jadi saya mau kasih tahu,
Kalau Anda menjadi orang Kristen hari ini menghadapi persoalan, menghadapi ketekanan, menghadapi kekhawatiran, bilang pada diri Anda sendiri, bilang pada sebelahnya, itu normal. Setuju? Ya. Ini kan susah melihat wajah seseorang dari dari balik tirai ini. Ya. Tapi Anda akan lihat kerutan di matanya kan masih bisa kelihatan. Tambah depresi atau enggak gitu loh kira-kira. Ya. Daud saja seorang raja dia bisa stres, bisa depresi. Jadi ini adalah hal yang normal. Nah itu yang tadi Paulus katakan, Roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Saudara harus menyadari bahwa hidup ini akan ada begitu banyak masalah. Kalau saya belajar dari kitab Wahyu, sekarang ini Pak Mul, kita berada di dalam meterai yang keempat. Bapak Ibu di dalam pembukaan meterai yang kelima, keenam dan yang ketujuh, nanti dalam meterai yang ketujuh ada 7 sangkakala. Di dalam 7 sangkakala yang ketujuh ada 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Ceritanya meterai yang dibuka, sangkakala yang dibuka, cawan yang dibuka, itu semua bukan bicara tentang hidup yang lebih baik. Saya terus terang gak terlalu suka mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh Sekjen WHO Pak. Saya lebih suka mendengarkan presiden saya kalau pidato itu lebih menyenangkan, menenteramkan hati. Sekjennya WHO ini bilang begini, pandemik ini, corona ini hanya awal. Nanti tahun-tahun depan akan datang musibah yang lebih mengerikan, penyakit-penyakit yang lebih mengerikan lagi dan memakan korban yang lebih banyak. Coba saya tanya, siapa yang senang dengar berita kayak begitu? Makanya teman saya seorang dokter bilang, kita doain aja sekjen itu cepat mati ya. Karena gak ada berita damai sejahtera yang disampaikan. Itu makanya saudara perlu datang ke gereja, saudara perlu datang kepada Tuhan, perlu dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menenangkan hati kita, memberikan pengharapan. Jangan lari daripada Tuhan, jangan mundur daripada Tuhan. Saat-saat seperti begini saudara tidak boleh menjadi lemah di dalam ibadah. Saudara justru mesti bergiat datang kepada Tuhan, bukan datang lebih banyak nonton sinetron, lebih banyak nonton Netflix, Iplik, whatever lah. Tapi saudara mesti datang lebih banyak mencari Tuhan, mempelajari firman. Itu akan menguatkan saudara. Bahkan Daud berkata di dalam Mazmur itu, berapa lama lagi Tuhan? Enggak ada yang tahu. WHO meramalkan badai pandemik ini akan berakhir Pak Mul bulan Maret minggu ketiga tahun 2022. Kalau 2021 tinggal menghitung hari. Betul nggak? Tapi persoalannya nggak perlu tanya berapa lama lagi. Yang penting kita disiplin, yang penting kita hidup dalam Tuhan. Setuju? Pak Mul baru kemarin ke Pekanbaru. Saya setiap minggu pergi Pak ke berbagai kota di Indonesia. Dagingnya nggak mau. Tapi karena tugas. Yang paling horor itu kalau ada jemaat meninggal Pak. Teman dekat meninggal, kan mesti ngelayat. Betul nggak? Datang ke rumah duka, terus melayani. Penyertaan Tuhan saja, keberanian saja. Makanya saudara, anak saya yang pertama dulu Pak Mul pengen jadi dokter. Begitu menjadi dokter, diwawancara. Sudah diterima diwawancara. Kamu berani ngelihat mayat? Dia langsung kaget. Ayo kita pergi ke kamar mayat. Kita akan lihat mayat. Takut saudara-saudara. Nggak jadi dia, makanya kuliahnya ganti psikologi. Mau jadi dokter takut lihat mayat. Mau jadi tentara takut perang. Jadi hansip lebih bagus. Mau jadi pendeta takut pelayanan. Maaf saya nggak nyindir, cuma nyinggung. Saudara tahu Pak Menteri Pertanian,
Syahrul Yassin Limpo itu mengatakan, saya pria berusia 65 tahun. Dari mulai COVID terdengar sampai hari ini saya masih berkeliling ke berbagai kota, kabupaten, provinsi untuk melihat ketahanan pangan di negara ini. Jangan sampai terjadi kekurangan. Jadi dia masih pergi 65 tahun Bapak Ibu. Ya. Hamba Tuhan itu konfliknya kecil. Kecilnya gini, Paulus bilang, aku bingung nih, ini dalam bahasa saya ya. Aku bingung nih. Aku sih lebih suka mati. Karena kalau aku mati, aku ketemu Tuhan, aku bersama-sama Tuhan, dan itu lebih baik. Itu katanya Rasul Paulus. Tapi kalau aku hidup, itu menguntungkan kalian semua. Karena aku bekerja untuk kalian. Nah, kan konfliknya gitu. Kalau hamba Tuhan sekarang, kalau mati gimana? Stres dia. Dokter bilang, umur Bapak tinggal 3 bulan. Waduh, pulang, stres. Kenapa? Dokter bilang umur gue tinggal 3 bulan. Bantu doa. Stres berat. Mestinya kalau dia hamba Tuhan yang benar, dia akan bilang sama dokter, berapa bulan dok? 3 bulan. Bisa lebih cepat lagi gak dok? Ini kejadian betul terjadi Pak. Ada seorang istri. Begitu dia meninggal dunia, seluruh keluarganya gak terima. Berdoa supaya dia dihidupkan kembali. Saudara tahu, Tuhan dengar. Ibu ini tiba-tiba bangkit. Dan begitu bangkit, kalimat pertama keluar dari mulutnya. Kenapa lu orang berdoa supaya gue bangkit? Lu orang bego. Gue udah seneng di sana. Gue mau balik lagi. Lu orang yang susah di sini. Dan saudara tidak lama kemudian, dia cuma menyampaikan itu saja dan kemudian putus nyawanya dan mati benar-benar. Percayalah Bapak Ibu, kalau engkau dipanggil Tuhan, tempatmu lebih senang. Setuju? Siapa di sini yang mau liburan di bulan Desember ini, bulan Natal? Coba saya tanya jujur, siapa yang mau liburan bulan Desember ini? Hah? Siapa yang mau liburan? Ada artis yang mau liburan ke Antartika. Ada yang banyak liburan mau ke Jogja, mau ke Bali, semuanya begitu. Walaupun bayar PCR-nya mahal begitu. Tes PCR 900.000, tetap dilakoni. Saya tanya, semakin dekat waktu libur semakin senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang, waduh. Habis ibadah Natal 25. Besok pagi gue berangkat ke Bali, liburan 2 minggu. Asik, kan gitu, betul enggak? Seharusnya nada hati saudara tuh begitu. Semakin dekat waktunya Tuhan. Anda bilang, asik Bu Meli, besok berangkat. Mau titip apa Bu Meli? Kan gitu, benar gak saudara-saudara? Orang gembira, dari mana saya tahu? Rasul Paulus bilang, dia bilang dalam suratannya, aku akan mengakhiri pertandingan imanku, waktuku sudah dekat. Dia cerita itu gembira, gak ada depresi, gak ada stres. Itu yang normal. Yesus tahu kapan waktunya. Ya secara daging dia takut. Itu manusiawi. Tapi dia tahu bahwa itu adalah jalannya Bapa. Dia mesti mati di atas kayu salib. Nah inilah makna Natal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Makna Natal yang sebenarnya bukanlah kita hidup dengan gaya hedon. Bukanlah kita pamer pakaian baru. Tetapi disinilah kita belajar memperlihatkan Kristus kepada dunia. Bagaimana kita punya ketabahan. Bagaimana kita punya cinta kasih. Bagaimana kita punya gaya mengampuni. Bagaimana kita punya gaya berbagi. Seharusnya dalam Natal seperti begini Bapak Ibu tahu. Kayak kemarin saya di Medan, beberapa minggu yang lalu saya di Medan. Saya kaget sekali, di situ rupanya ada hari raya orang Hindu Pak. Orang Hindu apa itu namanya, orang Sikh, orang India. Di Favali kalau nggak salah namanya. Saudara tahu, itu orang-orang Sikh, orang-orang India yang ada di kota Medan. Sehabis ibadah mereka merayakan hari raya itu semua pengemis-pengemis semua kumpul di situ, banyak sekali dari berbagai macam agama, suku semua di situ. Dan orang-orang Sikh ini keluar, mereka membagikan paket-paket kepada semua orang.
Kenapa kita tidak demikian, saudara? Di masa-masa seperti ini kan hidup saudara juga tidak terlalu banyak. Anda nggak berani pergi ke restoran, makan lebih banyak di rumah, pengeluaran lebih sedikit. Kenapa kita tidak belajar mulai hari ini membagi? Jangan pernah ada yang mengatakan bahwa hidup saya masih lama. Semua waktu kita di tangan Tuhan. Om saya baru meninggal kemarin Pak Mul, 101 tahun. Masih berolahraga dan kemudian tiba-tiba dia katakan saya mau istirahat. Dan betul meninggal seterusnya. Tapi ada seorang muda yang kemarin berusia 28 tahun. Tiba-tiba dia terkena COVID. Dia seorang dokter. Siapa yang menyangka hidup manusia begitu singkat? Sekali lagi, sebagai seorang Kristen, akui kedaulatannya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja. Belajarlah mulai hari ini. Merayakan Natal di dalam kesederhanaan. Orang mengatakan aku miskin, tapi aku mengayakan banyak orang. Kekayaan saudara tidak perlu diperlihatkan dengan kemewahan, tetapi dengan membagi hidup kepada orang lain. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu hari saya sama Pak Mul, sama Bu Meli, sama istri saya dengan beberapa fasilitator nasional menghadiri pernikahannya anak Pak Charles Yonan. Saya satu mobil caddy, mobilnya Golf itu dengan seorang filantropis yang terkenal di Indonesia, salah satu konglomerat di Indonesia. Namanya Pak Teddy Rahmat, bekas pimpinan Astra. Saudara tahu, dia orangnya pendiam banget. Kalau nggak diajak bicara, dia nggak akan bicara. Orangnya sederhana, padahal konglomerat. Jadi seorang konglomerat itu nggak perlu pakai pakaian yang mewah. Monyet pakai jam Rolex nggak berubah jadi manusia, tetap monyet. Tolong ditafsirkan nanti pulang, direnungkan baik-baik. Monyet pakai Rolex tetap monyet namanya. Orang kaya nggak perlu pakai kemewahan, dia tetap orang kaya. Setuju? Kalau Anda mengerti status sosial Anda, siapa Anda sebenarnya, Anda nggak perlu berlindung di balik kemewahan. Tapi jati diri Anda itu dari Kristus. Apa yang Anda terima dari Tuhan, itu yang perlu disalurkan. Orang bisa melihat Kristus melalui hidup saudara. Dasi saya kan gak perlu begini supaya orang tahu. Dibeli dari Tokyo, gak perlu. Orang kan bilang, pendeta itu gila ya, pakai dasi dibalik. Biar kelihatan, mereknya Crocodile. Kalau capal merah, buaya. Krokodil dipajang, buaya nggak dipajang, betul nggak? Malu kan saudara merek baju buaya, apalagi ditambah aku buaya, kan malu. Tapi pakai krokodil nggak malu. Mari kita belajar merenungkan itu semua. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu yang di rumah juga berdiri bersama-sama. Kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Nanti Pak Gembala akan memimpin perjamuan kudus kita. Biarlah ini menjadi perjamuan kudus yang luar biasa pada bulan Desember menjelang tutup tahun. Tenangkan hati kita belajar memaknai Natal dalam yang sebenarnya, bukan di dalam kemewahan, bukan dengan gaya hedon, tetapi dengan kita membagi hidup kepada orang lain. Dan kita perlu belajar melewati semua penderitaan, semua persoalan yang sedang menekan kita dengan ucapan syukur. Seperti Daud di dalam Mazmur 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dia selalu melihat Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, terangi mataku. Kita perlu melihat sinarnya Tuhan, menerangi penglihatan kita supaya kita mengerti maksud apa yang sedang terjadi di tengah-tengah persoalan kita. Bukan hanya pandemik, tapi krisis ekonomi, persoalan ekonomi kita. Buka tangan di tengah-tengah kita. Berdiri Bapak Ibu. Arahkan wajah Anda kepada Tuhan. Mari berdoa semuanya. Kita nyanyikan sebuah lagu Natal. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Silakan para pemuji, para pemusik. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia yang raja. Sekali lagi kita nyanyikan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Biar musik mengalun perlahan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dari segala kelemahan kita, supaya kita boleh berdiri sebagai anak Tuhan yang bersinar, yang menjadi terang, yang berbuat baik kepada semua orang di bulan Natal, di minggu-minggu terakhir tahun 2020 ini. Siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan satu nyanyian. Lagu Perjamuan Kudus. Biarlah tiap kata lagu ini boleh menjadi doa kita pada minggu ketiga di bulan Desember ini. Dan ini merupakan perjamuan kudus yang terakhir di tahun 2020. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Biar musik mengalun perlahan. Dalam kesempatan ini, saya sebagai gembala saudara, kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saya juga mewakili seluruh keluarga dan pastori meminta maaf kepada saudara semua kalau mungkin sepanjang tahun 2020 ini ada perkataan perbuatan kami yang salah yang menyakiti hati saudara. Maukah saudara memaafkan kami? Sebagaimana kami pun telah memaafkan saudara. Dan biarlah saudara juga masing-masing saling memaafkan. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, supaya kita memulai tahun depan dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang. Kiranya juga Tuhan mengampuni salah dan dosa kita.
siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah ini. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Tuhan di surga, Yesus Kristus. dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. kita hening sejenak. Nah, saudara berdoa masing-masing. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Di tangan saudara ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita. Supaya kita tidak terpecah-pecah lagi. Supaya rumah tangga tidak terpecah lagi. Gereja tidak terpecah lagi. Bangsa dan negara tidak terpecah lagi. Tetapi disatukan di dalam tubuh Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita dan taruh tangan kirimu di hatimu. Darah Yesus menyucikan kita semua. Yang sakit, yang lemah, yang penuh khawatir, penuh dengan ketakutan, dengan iman percaya bahwa darah dan bilur Tuhan menyembuhkan saudara. Darahku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa di dalam surga. Kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu di rumah-rumah dimanapun anak-anak-Mu berada dan beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami semua. Bahwa sesungguhnya kami semua adalah umat-umat pilihan yang Tuhan pilih untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah kami boleh mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah pandemi ini kami diingatkan bagaimana di zaman dahulu di tengah-tengah ketakutan, penjajahan, Tuhan Yesus lahir seperti terang yang besar menerangi kegelapan dunia ini.
Terangilah hati-hati kami supaya kami juga boleh menjadi terang kepada yang lain. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang telah menyampaikan, Bapak Pendeta Andreas Sustono, Ibu Neti dan seluruh keluarga dimanapun hamba-Mu melayani, urapi dengan urapan yang bertambah-tambah. Berikan kesehatan, hikmat, dan kemampuan yang dari Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan yang melayani pada hari ini, baik pemain musik, WL dan singer, petugas di multimedia, di sound, bahkan juga di guru-guru sekolah minggu teens, bahkan panitia Natal yang mempersiapkan Natal pada tanggal 25 Desember jam 6 malam pada tahun ini. Kiranya urapan dan berkat yang khusus bagi mereka semua. Terima kasih bagi seluruh saudara kami dimanapun mereka berada. Yang sakit, yang lemah kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Baik saudara pendeta Yusak Panggabean juga yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu juga melimpah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan selalu hikmat kepada Bapak Presiden, kesehatan, perlindungan, dan Indonesia akan mengatasi segala krisis yang sedang terjadi, baik masalah kesehatan, ekonomi, karena Tuhan berdaulat bagi Indonesia. Kami katakan Shalom-Mu turunlah bagi bangsa kami. Shalom-Mu turunlah bagi kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Salam Tuhan turun bagi kota Jakarta. Salam Tuhan turun bagi House of Philadelphia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gubernur kami, berikan kesehatan, sembuhkan dia dari COVID-nya supaya dia boleh kembali bertugas mensejahterakan kota kami Jakarta. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita semua katakan, silakan duduk saudaraku. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Andreas dan Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara. Jangan lupa saudaraku, pada tanggal 24 Desember malaman Natal kita akan mengadakan pertemuan ibadah malam Natal lewat Zoom. Diharapkan saudara semua bisa ikut ya, merenungkan ya malam Natal tanggal 24 Desember dan tanggal 25 Desember jam 6 sore kita akan merayakan peringatan hari Natal di rumah saudara masing-masing yang akan diatur lewat Zoom dan dipandu oleh panitia Natal dan tim Natal lewat tempat ini, House of Philadelphia. Diharapkan semua saudara ikut beserta menghias tempat saudara, rumah saudara dengan suasana Natal, memakai baju seakan-akan kita pergi berkumpul, tapi kita akan berkumpul lewat sistem multimedia. Oleh sebab itu persiapkanlah digital saudara, handphone saudara, komputer saudara, iPad saudara untuk bisa terkonek bersama-sama dengan kami dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember jam 6 sore. Nah, tanggal 31 Desember kita akan merayakan malaman tahun baru, ibadat malam tahun baru dimulai jam 10 malam juga tidak on-site tapi online ya, akan lewat Zoom. Sama-sama kita akan mengakhiri tahun ini di dalam doa dan memulai tahun 2021 dengan perjamuan kudus. Saudara juga siapkan itu semua. Tanggal 1 Januari kita akan merayakan tahun baru di rumah saudara masing-masing juga, tidak on-site, lewat online streaming. Dan kita semua akan sama-sama beribadah jam 10.30.
Kiranya Tuhan menyertai kita, tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan. Percayalah, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Angkat tangan iman saudara. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pimpinan dari Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Terima kasih hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih bagi saudara yang bisa hadir on-site di House of Philadelphia. Saudara yang mau memberikan persembahan bisa memasukkannya di kotak yang ada di belakang. Dan saudara sedang di rumah bisa mentransfernya ke rekening-rekening yang telah diumumkan. Ya, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh beberapa saat. Amin. Puji Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati. Kami mendoakan semua pemusik, dengar,